Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah mengasihi Allah dengan berpegang pada firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari sejak awal telah Tuhan tetapkan bahwa kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Firman kehidupan kita hari ini diawali dengan Shema pada ayat yang keempat, dengan arti mendengar. Bagi umat Tuhan pada saat itu, Shema adalah merupakan kewajiban mutlak yang harus dituruti umat Israel. Inilah yang kemudian digenapi Tuhan Yesus sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Mengasihi Tuhan Allah adalah taat dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya, melakukan kehendak-Nya melalui kehidupan kita sehari-hari, dan setia untuk melayaninya. Sepertinya adalah mustahil untuk melakukan perintah ini, karena kita yang melakukan perintah ini adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan keegoisan masing-masing. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan selama 24 jam per harinya? Inilah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kaum Farisi atas ketidakmampuan mereka memelihara hukum Allah. Tanpa kasih karunia melalui penebusan yang Allah sediakan dalam Yesus Kristus dan hadirnya Roh Kudus memberikan pertolongan untuk menguatkan hati kita, mengasihi Allah akan tetap menjadi kemustahilan bagi manusia. Anugerah itulah yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Orang percaya telah dibersihkan dari dosa, dan hadirnya Roh Kudus mendiami hati orang-orang percaya, membuat kita hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan Allah. Jika demikian, bagaimana caranya mengasihi Allah yang sepantasnya? Sama seperti seorang ayah yang membawa anaknya yang bisu untuk dipulihkan Yesus. Ketika Yesus berkata kepadanya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Lalu segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 24. Artinya, hanya kuasa Tuhan Allah yang kita perlukan untuk menaklukkan kemustahilan. Dan kuasa itu kita peroleh di dalam kasih-Nya yang begitu besar, sehingga kita dimampukan hidup mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Demikian Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hukum kasih. Tuhan Yesus bahkan mengajarkan kepada kita bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ke-10 hukum Taurat sudah cukup dalam, tercakup di dalam hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus. Hukum kasihlah yang menjadi kata kunci dari peraturan dan ketetapan Allah yang sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mengasihi Tuhan Allah adalah hal yang terutama dalam perintah Tuhan kepada umat Israel. Bahkan menjadi kata kunci bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Sebab mengasihi Tuhan Allah berarti kita hidup takut akan Tuhan, taat, setia, dan patuh pada peraturan dan ketetapan yang Tuhan sampaikan kepada umat-Nya, termasuk juga kepada kita. Dengan mengasihi Tuhan, kita melakukan segala perintah-Nya, mengikuti dan mematuhi semua ajaran-Nya, serta mewujud nyatakan firman dan kehendak-Nya dalam hidup kita terhadap sesama kita. Sebab firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah,
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena itu, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami terima pada hari ini. Biarlah senantiasa kasih-Mu yang memampukan kami hidup untuk melakukan segala kehendak dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui anugerah-Mu dan melalui Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya akan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin. Shalom pamanginang. Horas madi tasaluhuna damang dainang dohot sude ruas di huria nahu haulongi hami mauliate mata dokter de bata dileo de petuhi tapartikian terlumo bima dinanaeng mamestahon hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus alane i rap Roma hita saluhuna tubagah joron itu hatta laho marpesta Natal di bagasan lasni roha. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember, di setiap jam ibadah kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita dalam sukacita Natal. Selamat menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Oras.